Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Dead Bone Be Blood. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Yerim hanya bisa merinding ketakutan karena yang sedang dia mainkan itu adalah Russian Roulette, di mana mereka secara bergiliran menembakkan pistol ke arah diri mereka sendiri. Beberapa saat yang lalu, Yerim hanya berpikir mungkin itu hanyalah permainan semacam game FPS, tapi rupanya yang mereka gunakan itu adalah senjata sungguhan. Penyelenggara berkata kampung halamannya adalah sebuah kota yang berisikan dengan bunga-bunga bermekaran, dimulai dari bunga persik mekar, bunga aprikot mekar, sampai anggrek mekar pontianak. Penyelenggara menanyakan sekarang pertanyaannya adalah, kepala siapa yang akan mekar lebih duluan di antara mereka berempat? Kedua penantang gila yang memang suka menantang adrenalin jelas saja sangat bersemangat, tapi berbeda dengan Yerim yang sekarang ini sedang berkeringat dingin. Penyelenggara mengatakan kalau begitu sesuai dengan aturannya, bos yang akan memulai permainannya duluan, lalu setelah itu mereka bisa mendapatkan gilirannya. Yerim berpikir apakah dia benar-benar akan menarik pelakunya sendiri, bukankah tembakan pertama memiliki kemungkinan untuk membunuhnya. Namun ternyata setelah ditembakkan, rupanya slot peluru yang dia tembakkan itu kosong, dan penyelenggara berkata sepertinya dewa keberuntungan sedang memihaknya. Sambil tertawa seperti orang gila, penyelenggara berkata sepertinya dirinya tidak ditakdirkan untuk mati hari ini, karena para dewa ingin melihat lebih banyak hiburan darinya. Yerim berpikir orang-orang ini memang sudah gila. Bagaimana bisa mereka mempertaruhkan nyawa mereka begitu saja, seolah-olah mereka ini memiliki 9 nyawa. Seorang politikus berkata dia beruntung sekali, dan penyelenggara berkata kalau begitu apakah Pak Tua mau mencoba keberuntungannya, dan politikus berkata tentu saja. Politikus itu berkata permainan ini lebih menyenangkan daripada berpolitik dengan orang-orang dungu yang hanya bisa menjilat para penguasa. Namun setelah menembakkan pistolnya, politikus itu berkata sepertinya keberuntungannya masih belum habis, jadi mungkin waktu pemilu dirinya pasti akan menang. Politikus berkata bagaimana kalau sang artis kesayangan kita memberikan hiburan sebelum kematiannya, tapi artis itu berkata siapa bilang dirinya akan mati hari ini. Sambil memasukkan pistolnya ke dalam mulutnya, artis itu berkata yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh pistol di kepalanya. Namun ketika pistol yang dia tembakkan pelurunya kosong, artis itu tertawa gila sambil berkata, ini lebih mantap daripada menggunakan obat-obatan narkotika. Penyelenggara berkata sekarang hanya tersisa satu orang yang belum mendapatkan gilirannya. Jadi bagaimana kalau anak SMA pemberani ini melakukan pertunjukan luar biasa? Yerim jelas saja berpikir kalau mereka benar-benar merasakan kesenangan dari lubuk hati mereka dari permainan ini, tapi dirinya tidak pernah melakukan hal semacam ini. Penyelenggara menjelaskan biasanya di dalam permainan Russian Roulette, dia memiliki 1:6 untuk mendapatkan kemenangan. Tapi karena mereka bermain dengan aturan tidak memutar silindernya, maka dia hanya memiliki peluang 1:3, dan itu jelas saja membuat celana Yerim semakin basah karena ngompol. Artis itu menanyakan kenapa dia malah melamun. Cepat ambil pistol itu dan tembak kepalamu. Tapi Yerim yang gemetaran menanyakan apakah tidak bisa seri saja. Namun secara tiba-tiba, Yerim mengingat kalau Kim Sang-an berkata tidak akan membiarkannya mati, jadi mungkin saja semua ini adalah perbuatannya. Politikus berkata kalau dia takut, kenapa dia datang kemari, dan artis itu berkata dirinya ini orang sibuk, jadi cepat lakukannya supaya dirinya bisa pergi. Namun dengan wajah nyengirnya, Yerim meminta maaf telah membuat mereka menunggu. Tapi entah bagaimanapun dirinya tidak akan mati di sini. Tapi dalam pikirannya, Yerim yakin kalau mereka semua sedang berakting. Yerim berkata jika tembakan ini tidak meledak setelah gilirannya, maka mereka harus bermain sampai salah satu di antara mereka mati. Politikus dan artis itu berkata kalau dia sudah tahu, maka cepat tembak kepalamu. Tapi Yerim yakin kalau Kim Sang-an ingin agar dirinya berlutut memohon ampun padanya. Penyelenggara berkata ada apa dengan wanita yang satu ini? Apakah dia mulai mengerti kenikmatan permainan ini? Jadi syukurlah jika dirinya membawa orang yang tepat untuk permainan ini.
Yerim berpikir jika dirinya ini adalah seorang gamer tanpa nyawa dan dirinya sudah tahu strategi untuk permainan ini, jadi mereka tidak akan bisa menakut-nakuti dirinya lagi. Yerim kemudian dengan entengnya menembakkan pistolnya ke arah kepalanya, tapi karena tidak ada reaksi apa-apa, Yerim berkata kalau permainan ini sangat membosankan. Di samping itu, Jeongwoo berkata kenapa wanita jalang ini hanya berdiam diri di satu titik, tapi Kim Sang-an menanyakan memangnya ada apa. Jeongwoo berkata pelacak yang dirinya taruh di dalam jaketnya tidak bergerak kemanapun, jadi apakah mungkin dia berhasil mendapatkan tempat duduknya. Melihat lokasi yang ditunjukkan oleh Jeongwoo, Kim Sang-an berkata kalau itu adalah lokasi permainan untuk VVIP kasino, tapi sudah berapa lama orang itu berada di sana. Jeongwoo berkata sudah lebih dari 1 jam, tapi bukankah seharusnya untuk bisa masuk ke dalam ruangan VVIP, dia membutuhkan modal yang sangat besar. Kim Sang-an berkata kalau ini sangat mustahil, karena tidak hanya uang saja yang dia perlukan untuk bisa masuk ke dalam sana, tetapi dia juga memerlukan status sosial yang tinggi. Jeongwoo menanyakan apakah mungkin wanita jalang itu nyasar, tapi Kim Sang-an berkata jika keamanan di sana sangat ketat, jadi pasti seseorang mencoba untuk merebut debiturnya. Berpindah lagi ke tempat VVIP, di mana penyelenggara bertepuk tangan sambil berkata, sungguh bocah yang luar biasa, sekarang kembalikan pistolnya dan mari kita putar silindernya, lalu kita memulai lagi permainannya dari awal. Akan tetapi Yerim yang masih tidak paham berkata, sudah cukup aktingnya tuan, lebih baik segera panggilkan Pak Guru kemari, karena dirinya sudah tahu kalau semua ini hanyalah permainan murahan. Yerim berkata mereka pasti orang-orang suruhannya guru untuk menakut-nakutinya, tapi politikus dan artis yang terkejut bertanya apa yang sedang dia bicarakan. Penyelenggara berkata apakah dia bilang kalau dirinya memalsukan game ini hanya untuk mendengarkan suara teriakan darinya, dan Yerim berkata bukankah itu sudah jelas. Yerim berkata tidak ada orang di Korea yang akan menggunakan senjata asli di dalam game, dan tidak mungkin ada orang yang akan memberikan anak SMA 100 juta won hanya untuk melakukan sebuah permainan. Penyelenggara yang mulai marah akibat tersinggung dari perkataannya berkata, Tuan ini tidak pernah bercanda ketika berkaitan dengan sebuah game, jadi ini masih belum terlambat baginya. Penyelenggara berkata agar dia memberikan senjata itu padanya, karena dirinya akan memutar silindernya lagi dan meneruskan permainannya. Yerim menanyakan bagaimana kalau dirinya melakukan ini, jika dirinya menarik pelatuknya 2 kali lagi, bukankah pistol ini akan meledak? Yerim meminta supaya mereka menghentikan akting mereka yang sangat buruk itu. Bukankah mereka tidak terlihat ketakutan sama sekali ketika dirinya mengarahkan pistol ke arah mereka? Sang artis mengatakan akting apa yang sedang dia bicarakan. Cepat letakkan senjata itu dan ayo kita mulai ronde berikutnya. Penyelenggara berkata dalam permainan Russian Roulette, senjata hanya boleh diarahkan pada kepala mereka sendiri, dan mengarahkan pistolnya ke arah orang lain itu melanggar peraturan. Penyelenggara berkata melawan aturan itu artinya dia sudah mencurangi permainan, dan dia harus membayarnya karena sudah melakukan kesalahan besar. Kim Sang-an berkata kalau semua ini sudah melenceng dari rencananya, dan Jeongwoo berkata bagaimana jika wanita jalang itu bisa membayar hutangnya setelah dia memenangkan game VVIP. Kim Sang-an berkata masalahnya adalah siapa yang mengundang Yerim ke dalam permainan itu, dan Jeongwoo menanyakan bagaimana dia bisa tahu siapa yang mengundangnya. Kim Sang-an berkata dari semua orang yang ada di sana, satu-satunya yang akan mengajak seorang gadis SMA yang tidak berguna hanyalah si pemimpin Tail Shark, yaitu Jae Tae-gol. Jeongwoo berkata bukankah dia itu seorang rentenir yang ahli dalam judi, bahkan dirinya mendengar kalau uang yang dihabiskan oleh para penjudi itu selalu mengarah padanya. Sebagai seseorang yang disebut sebagai pemimpin oleh para Tailsar, pria ini selalu memenangkan permainan apapun, bahkan meskipun itu adalah permainan yang mempertaruhkan nyawanya. Meskipun begitu, kenapa orang penting seperti dia malah terlibat dengan Yerim? Tapi Kim Sang-an mengatakan jika dirinya tidak tahu detailnya, tapi yang jelas dia suka sekali bermain. Selain itu, membawa bocah SMA yang tidak tahu apa-apa mengenai perjudian akan membuat orang itu semakin bersemangat. Bahkan dia berani mengeluarkan banyak uang hanya untuk mereka.
Wang Bion pernah memperingatkannya untuk tidak pernah terlibat dengan Taegol karena dia pernah mencoba membawanya padanya, tapi orang itu malah membawa sebuah bencana. Kim Sang-an berpikir kalau dirinya harus mendapatkan Hyerim dengan gesekan seminim mungkin dengan orang itu sebelum Hyerim membawa masalah lebih besar di mejanya Taegol. Namun bersamaan dengan itu, suara tembakan pistol terdengar cukup keras sampai membuat Taeyong yang ingin menghentikan Kim Sang-an mengalihkan perhatiannya. Jingwo jelas saja mendorong penjaga itu sambil meminta maaf, tapi Taeyong yang terdorong mundur masih melarang tamu luar untuk memasuki ruangan VVIP. Namun sayangnya ketika Jingwo dan Kim Sang-an sudah masuk ke dalam ruangan tersebut, mereka sudah sangat terlambat untuk menghentikannya karena Hyerim sudah membuat kekacauan yang lebih buruk. Taegol berkata bukankah dirinya sudah bilang kalau itu adalah senjata asli dan seseorang seperti dia yang tidak memiliki teknik menembak malah asal-asalan menembak. Taegol berkata tadi itu cukup menegangkan karena dia menembakkan pistolnya ke arahnya dan sudah lama sekali dirinya tidak tergores seperti ini. Yeri menanyakan kenapa senjata ini sungguhan, bukankah dirinya tadi sempat menembakkan pistol ini ke arah kepalanya sendiri dengan tenang. Taegol mengatakan sekarang dia harus membayar harga karena sudah melanggar aturannya, dan bayaran itu harus dia lakukan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Meskipun begitu dirinya heran dari mana datangnya tamu-tamu yang tidak diundang ini. Apakah mereka baru saja menerobos masuk ke dalam ruangan VVIP? Taegol berkata dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini tanpa terluka. Jadi jangan pikir dia bisa keluar dari sini hanya karena alasan sepele ataupun semacamnya. Taegol berkata akan jadi masalah bagi mereka yang ada di sini jika sampai saja identitas mereka sampai terbongkar dan membuat publik mengecam tindakan mereka. Terlebih lagi karena mereka sudah melihat senjata sungguhan dan kalau saja dia sampai menyebarkan masalah ini keluar, maka semuanya akan jadi sangat merepotkan. Taegol tidak tahu kenapa mereka masuk kemari tanpa izin, tapi karena dia sudah melihat terlalu banyak hal di sini, maka dirinya harus membunuhnya untuk menutup rapat mulutnya. Jingwo berpikir jika ini sungguh sangat buruk, bahkan di antara para rentenir, Kyle Stark dikenal memiliki temperamen yang sangat buruk. Jika mereka mengungkapkan bahwa mereka berasal dari Chunhong Capital, mereka bisa saja bernegosiasi. Bahkan Kyle Stark tidak akan mudah mengganggu seseorang dari Chunhong Capital. Akan tetapi karena Gahyerim sendiri yang terlibat, semua masalah ini sudah menjadi masalah pribadi. Karena itu mereka tidak akan bisa bernegosiasi melalui bisnis. Terlebih lagi Hyungnim bukanlah tipe orang yang akan menggunakan nama Chunhong Capital hanya untuk menyelesaikan masalah pribadinya sendiri. Namun berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Jeongwo, Kim Sang-an malah memberitahu jika dirinya berasal dari Chunhong Capital dan Taegol berkata apakah dia serius. Kim Sang-an mengatakan kalau dirinya adalah ketua tim 1 penagihan hutang dan bocah yang dia bawa kemari itu berhutang banyak padanya. Jadi dirinya datang kemari hanya untuk menagih hutangnya. Kim Sang-an memberitahu jika bukan dirinya yang datang kemari tanpa izin, tapi dia duluanlah yang telah mencuri debiturnya tanpa meminta izin darinya. Jeongwo berpikir kenapa Hyungnim sampai memberitahu kalau mereka ini berasal dari Chunhong Capital. Apakah dia sudah memikirkan rencananya matang-matang? Taegol mengatakan apakah itu berarti dia adalah Kim Sang-an dari Chunhong Capital yang terkenal sebagai guru rentenir. Bahkan katanya tingkat keberhasilan penagihan hutangnya itu sampai 100%. Taegol mengatakan kalau ini akan menjadi masalah yang sangat serius dan kelihatannya dia mencoba untuk menekannya menggunakan Chunhong Capital. Akan tetapi meskipun dirinya ini adalah seorang Tailsar, tapi sayangnya tempat yang mereka datangi ini tidak ada urusannya dengan para rentenir. Mungkin saja jika dia menggunakan nama Chunhong Capital, akan ada gunanya jika dia menggunakannya di luar sini. Tapi sayangnya di sebuah kasino itu tidak akan ada artinya sama sekali. Taegol berkata entah dia itu berasal dari Chunhong Capital, ataupun mereka itu adalah anaknya presiden sekaligus. Mereka harus mengikuti aturan yang berlaku di kasino ini. Taegol mengatakan sepertinya dia juga tidak tahu kalau dirinya ini sebenarnya memiliki sedikit masalah pribadi dengan si tua bangka sialan itu. Dulu sekali ketika masih suka berkeliaran seenak jidatnya, Taegol malah menarik perhatiannya Chunhong Capital hingga membuat anggotanya ikutan terbantai.
Itu adalah pertama kalinya Daegul bertemu dengan ketua Huang yang mencoba untuk merekrutnya ke dalam Chunhong Capital, tapi dirinya menolak untuk melakukannya. Dengan wajahnya yang sangat kesal, Daegul memberitahu kalau dirinya sebenarnya sangat membenci dua bangka sialan bau tanah itu, dan dirinya ingin sekali membalaskan dendamnya pada Chunhong Capital. Daegul menanyakan kalau dirinya membunuh rentenir kebanggaannya itu di sini. Bukankah si dua bangka itu akan merasa sangat sedih? Tapi Kim Sang-an berkata dia bukan tipe orang yang akan sedih kehilangan karyawannya. Tapi dia hanya akan menganggap kalau dia hanya kehilangan sebuah aset. Selain itu juga jika dia sampai melakukannya, maka Junhong akan meminta pertanggungjawaban dari Tailsar dan dia akan berakhir dengan hutang yang sangat besar. Kim Sang-an menanyakan apakah dia benar-benar akan membuat masalahnya semakin besar hanya karena seorang gadis SMA yang tidak berguna itu. Bukankah hal seperti itu akan terdengar sangat tidak bijak? Akan tetapi karena dirinya juga sudah mengganggu pekerjaannya di sini, dirinya tidak berencana keluar dari sini tanpa memberikannya kompensasi apapun padanya. Kim Sang-an menanyakan bagaimana kalau dia membuat taruhan dengannya, dan Daegul menanyakan memangnya taruhan apa yang ingin dia buat. Kim Sang-an mengatakan bukankah Tailsar sangat menyukai yang namanya taruhan, terlebih lagi sebuah taruhan yang sangat menantang, dan Daegul berkata sepertinya dia sudah tidak asing lagi dengannya. Kim Sang-an mengatakan bagaimana kalau mereka mempertaruhkan sesuatu yang diinginkan oleh lawan, dan Daegul berkata menarik sekali, kalau begitu apa yang dia inginkan. Jeongwoo tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Hyung Nim, tapi untuk sekarang ini dirinya hanya akan bersiap jika ada sesuatu di luar kendali. Kim Sang-an mengatakan jika dirinya memenangkan taruhannya, maka yang perlu dia lakukan hanyalah menyerahkan gadis tidak berguna itu padanya. Dan Daegul berkata apakah hanya itu yang dia inginkan. Kim Sang-an berkata tentu saja, jadi bagaimana kalau dengannya? Tapi Daegul berkata biarkan dirinya sedikit berpikir, karena taruhan ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Namun setelah memikirkannya baik-baik, Daegul berkata karena dia meminta sesuatu yang sangat mudah, maka dirinya juga akan meminta sesuatu yang sangat mudah juga. Akan tetapi ketika mendengarkan permintaan dari Daegul, Kim Sang-an dan Jeongwoo jelas saja sangat terkejut karena itu bukanlah permintaan yang mudah bagi mereka. Setelah keluar dari kasino, Jeongwoo menanyakan apakah tidak masalah menggunakan nama Chunhong Capital untuk menyelesaikan masalah pribadi dengan Tailsar. Jeongwoo mendengar kalau Pak Tua itu memintanya untuk tidak melibatkan masalah pribadinya ke dalam bisnisnya, tapi sekarang mereka malah terlibat dengan Tailsar. Kim Sang-an mengatakan menggunakan nama Chunhong Capital adalah pilihan yang paling logis, dan kalau mereka tidak menyebutkan itu, maka orang itu tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Jeongwoo berkata bukankah mereka berdua bisa menembus kasino itu dengan mudah, dan Kim Sang-an berkata itu benar karena para penjaga kasino itu tidak terlalu jago bertarung. Tapi yang menjadi masalah sebenarnya adalah pria yang bernama Cha Tae-gol, karena beberapa tahun lalu orang itu pernah memiliki masalah ketika berurusan dengan Chunhong Capital. Meskipun itu memang berujung pada kekalahannya Cha Tae-gol, tapi di dalam proses penaklukannya, Chunhong Capital mengalami kerugian yang sangat besar akibat satu orang itu. Hanya dengan kekuatannya sendiri, orang itu bisa membuat paling tidak 60 orang menjadi lumpuh, dan 3 di antaranya adalah ketua tim dari Chunhong Capital yang dibuat pensiun dini. Jeongwoo berkata bukankah ketua tim itu selevel dengan Hyung Nim? Bukankah itu artinya orang itu lebih gila daripada kelihatannya? Namun ketika tersadar kalau Taegul itu selayaknya seorang monster, Jeongwoo mengatakan bukankah itu artinya Hyung Nim sedang mencoba melawan 3 orang ketua tim secara bersamaan seorang diri. Selain itu, dengan taruhan yang dia buat barusan, bukankah Pak Tua itu akan marah besar padanya? Apalagi kemungkinan kekalahan Hyung Nim itu lebih besar daripada kemenangannya. Jeongwoo menanyakan apakah Hyung Nim tidak ada rencana apapun, dan Sang-an berkata dirinya memang tidak memiliki rencana apapun. Jadi untuk sekarang mereka harus segera pergi ke Myeongdong. Kim Sang-an berkata dirinya harus menyapa Pak Tua itu untuk sekali lagi, tapi Jeongwoo menanyakan apakah dirinya juga harus ikut menemui Pak Tua itu. Beberapa saat kemudian Kim Sang-an sudah menjelaskan semua kronologi, bagaimana dia bisa terlibat dengan Tailsar yang sudah berani mengambil bocah yang menjadi target balas dendamnya.
Sambil menunjukkan tatapan yang begitu kesal, Wang Bion menanyakan sekali lagi, apakah dirinya tidak salah mendengar taruhan yang dia buat. Kim Sang-an mengatakan Anda tidak salah mendengarnya, kalau dirinya mempertaruhkan semua hutang yang dimiliki oleh tim satu penagihan hutang Chun Hong Capital. Wang Bion mengatakan hutang yang dimiliki oleh tim satu paling tidak senilai 30 miliar won, dan uang yang sedang dia pertaruhkan itu adalah uang miliknya. Wang Bion berkata sepertinya dia semakin tidak tahu malu, atau apakah itu hanyalah kepercayaan dirinya kalau dia bisa menang, dan Kim Sang-an mengatakan tentu saja dirinya pasti akan menang. Wang Bion menanyakan sebenarnya taruhan apa yang sedang dia lakukan, dan Kim Sang-an berkata mereka akan melakukan sebuah permainan yang akan dilakukan besok jam 10 malam. Permainan itu akan dilaksanakan di sebuah tempat pembuangan sampah di Cheongson, dan permainan itu hanya akan dilakukan oleh dirinya dan juga Taegol. Nama permainan itu adalah sentuhan lembut, di mana para pemain akan memberikan satu sentuhan penuh dengan belas kasihan, dan lawan mereka harus menerimanya dengan lapang dada, dan itu dilakukan sampai salah satu di antara mereka tidak sadarkan diri. Wang Bion yakin kalau dia tidak akan membuat taruhan kalau dia akan kalah. Tapi bagaimana jika hasilnya malah sebaliknya? Dan bagaimana dia akan bertanggung jawab setelahnya? Kim Sang-an berkata jelas saja dirinya akan membuat kerugian besar bagi perusahaan karena telah melibatkan urusan pribadi ke dalam bisnis. Dan jika dirinya sampai kalah, maka dirinya akan menjadi budak seumur hidup untuk membayar hutang padanya. Taegol berkata karena tidak ada wasit yang akan mengawasi jalan pertandingannya. Lalu bagaimana cara mereka menentukan siapa yang akan memulainya duluan? Kim Sang-an mengatakan karena dirinya yang menawarkan taruhan ini padanya, maka dia bisa memulainya duluan. Lagi pula pada akhirnya yang akan memenangkan taruhan ini adalah dirinya.